Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menjalankan aplikasi CBT DKV SMKN 1 Pamekasan yang akan digunakan untuk pelaksanaan sumatif akhir jenjang. Nah, di aplikasi ini kita akan langsung uh, melihat halaman login. Di sini ada pilihan bisa sebagai siswa, guru, maupun admin. Nah, misalkan kita nanti sebagai guru, kita memilih guru di sini, kemudian bisa masukkan username dan passwordnya. Saya berikan contoh di sini, username-nya itu bisa berupa NIP. Saya akan masukkan NIP-nya saya yang tersimpan di sini. Kemudian passwordnya. Di sini ada tanda mata untuk jaga-jaga mungkin kita keliru menginput passwordnya, jadi bisa dicek di sini. Kemudian setelah itu bisa login ke sistem, tunggu beberapa saat sampai menampilkan halaman panel guru. Nah, di sini ada manajemen data ujian. Di tab ujian ada tab siswa untuk melihat siswa kelas mana saja yang akan ditampilkan. Di sini kita bisa memilih atau memfilter siswa yang akan ditampilkan. Misalkan 10 di kafe, kita tinggal mengklik 10 di kafe. Jadi yang akan tampil di sini itu siswa dari kelas 10 di kafe. Kemudian ada tab guru. Di sini kita bisa mengganti NIP sama password itu di sini. Untuk menambahkan ujian, kita bisa mengklik buat ujian baru yang ada di sini. Kemudian pilih mapel apa saja yang akan kita ujikan ke siswa. Saya ambilkan contoh di sini. Saya akan mengujikan misalkan produktif di kafe. Untuk elemen di sini bisa diabaikan saja. Elemen di sini misalkan ada mapel produktif. Kemudian mau menggunakan elemen, nanti akan muncul di sini. Bila tidak ada, biasanya tidak bisa diklik. Untuk waktu mulainya misalkan akan kita mulai besok misalkan ya. Di sini kebetulan tanggal 31 Mei 2026. Di sini saya akan memulai tanggalnya hari ini saja. Kemudian jamnya misalkan jam 8.30 menit. Nah, kita ganti jadi 30 menit. 30. Nah, nanti akan mulai seperti ini. Kemudian kita memilih kelas apa yang akan kita pilih. Bisa memilih semua kelas, misalkan pengajar mapel umum, misalkan ya. Nah, karena saya di produktif, saya mengajar dikhususkan ke siswa yang mana. Misalkan saya memilih kelas 11 DKV. Cukup satu saja di sini. Kemudian ada acak soal, misalkan ya. Soalnya mau diacak apa tidak. Misalkan ya, kita pilih ya diacak. Kemudian jawabannya untuk pilihan ganda mau diacak apa tidak. Misalkan ya, kita pilih ya diacak. Kemudian di sini karena ini juga menyimpan soal yang banyak, bisa menjadi bank soal. Jadi kita bisa memilih ingin menampilkan berapa soal yang akan diujikan ke siswa. Nanti akan ditampilkan secara acak oleh sistem. Nah, misalkan soalnya mau ditampilkan sebanyak 25, ditampilkan aja 25. Karena ini sebagai contoh, saya ingin menampilkan 10 soal saja, soal yang sudah saya simpan. Kemudian di sini jenis ulangannya apa? Ulangan harian, PTS, akhir semester. Di sini kebetulan belum saya ubah, masih menggunakan istilah yang lama. Kemudian atau KK, anggaplah kita menggunakan ulangan harian. Untuk durasi waktunya bisa diganti. Di sini saya mengambil durasi waktu 90 menit. Kemudian ada minimal waktu. Minimal waktu ini misalkan ada siswa yang terlalu cepat mengerjakan, kita akan membatasi berapa lama sih siswa boleh menekan tombol selesai ujian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh karena ini hanya sebagai contoh. Kita berikan contoh saja 5 menit saja misalkan. Jadi siswa yang mengerjakan kurang dari 5 menit itu nanti akan muncul
pesan peringatan. Stoknya kita coba beri nama tes ujian. Kemudian kita simpan ujian baru. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, tes ujian ini yang paling bawah ya, yang terbaru. Statusnya masih draft karena ini belum ditampilkan ke siswa. Misalkan yang sudah tampil ke siswa itu nanti statusnya akan berubah menjadi aktif. Cara menggantinya bagaimana? Ini kita bisa memilih edit. Nah, edit di sini. Nanti pilih draft aktif atau tidak. Seperti itu. Bila ingin ada perubahan di sini, durasinya terlalu lama, kita ganti aja jadi 10 menit. Kita simpan. Nah, untuk menambahkan soalnya ada di sini ya. Kita klik soal. Nah, di sini ada tampilan tambah soal. Yang di sebelah kiri ini untuk menambahkan soal secara manual. Sedangkan untuk menambahkan soal dengan template, di sini di pojok kanan atas ada unduh template, bisa kita unduh terlebih dahulu template-nya. Kita buka. Oke, harusnya sudah selesai. Karena ini tampilannya full, saya perkecil dulu. Ini sudah selesai, saya buka tampilan soalnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan soal di sini. Ini hanya sebagai contoh, Bapak Ibu bisa dihapus. Untuk petunjuknya di sini di sheet sebelah kiri ada petunjuk pengisian soal. Untuk soal pilihan ganda, kode tipenya itu PG. Pilihan ganda kompleks atau yang jawabannya lebih dari satu itu PGK. Sedangkan benar salah atau iya tidak juga sama, itu menggunakan BS kodenya. Isian singkat itu menggunakan IS atau IS. Untuk menjodohkan itu JD. Nah, untuk format pilihannya, ini ada petunjukan untuk yang pilihan ganda ya tinggal di A, tinggal diisi A, B, C, dan seterusnya. Untuk yang pilihan ganda yang lebih dari satu, contohnya di sini bisa misalkan hurufnya ACE yang benar A, C, E tanpa spasi. Untuk yang benar salah tinggal dipilih saja yang kunci jawaban yang mana. Kemudian misalkan benar salahnya mau diganti iya dan tidak, bisa diubah kata-katanya iya dan tidak, boleh. Bisa diganti nanti waktu diedit juga tidak apa-apa. Kemudian untuk yang isian singkat, untuk kolom opsinya dikosongkan semua, wajib. Jangan sampai ada kunci jawaban yang terisi di situ atau opsi yang terisi di situ. Kemudian langsung di kunci jawabannya tinggal diketik saja kunci jawabannya apa. Misalkan Pamekasan, misalkan di sini hurufnya besar, hurufnya kecil, tidak ada masalah. Jadi nanti ketika siswa mengetik P-nya besar atau P-nya kecil itu tetap dianggap benar. Untuk yang menjodohkan, nah ini yang menjodohkan yang agak sedikit membingungkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk format pilihannya itu menggunakan titik 2 sebanyak 3 kali. Untuk opsinya misalkan contoh di sini ada opsi merah. Saya perbesar dulu. Nah, seperti ini misalkan. Misalkan nanti yang dicocokkan, yang sebelah kiri merah. Merah itu apa? Merah itu warna. Itu di tengah-tengahnya untuk di format pilihannya, di pilihan untuk yang akan dipilih siswa, itu tambahkan titik 2 3 kali baru pasangannya, seperti itu. Misalkan opsi B, yang sebelah kiri segitiga, pasangannya itu bentuk. Jangan lupa ditambahkan titik 2 3 kali. Dan untuk kunci jawaban, untuk yang menjodohkan, pastikan isinya, kunci jawabannya sesuai pasangan dan persis seperti ini. Sesuai pasangan, besar semua, ada underscore-nya di spasinya. Disesuai underscore pasangan dan besar semua, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa meletakkan soal-soal yang di sini
Di sini pilihan gandanya misalkan 5, misalkan saya berikan perintah soal nomor 1, pilih jawaban dengan angka 1. Jadi saya opsinya 1, 2, 3, 4, 5. Kunci jawabannya A, 1. Saya buat hampir mirip saja ya soalnya, biar kita juga tahu, karena nanti ini akan diacak, biar kita tahu efeknya seperti apa. Ini 3, ini 4, ini 5. Ini B, ini C, D, dan E. Kemudian setelah pilihan ganda, saya ingin menambahkan pilihan ganda kompleks. Soal nomor 6, pilih jawaban dengan huruf dengan angka 1, 2, 3. Ini saya tambahkan penjelasan juga. Tipe multiple choice. Kita copy paste juga yang di atasnya. Ini hanya contoh. Nah, di sini kita berikan kunci jawabannya A, B, C. Kemudian untuk benar salah, kita tambahkan kodenya di sini BS. Soal nomor 7, tipe benar atau salah. Saya akan buat pertanyaan, apakah soal sudah tampil secara acak? Di sini opsinya iya. Yang sini tidak. Jawabannya A. Kemudian kita tambahkan lagi benar salahnya BS. Kita copy soal yang di atas karena soalnya mirip. Soal nomor 8, tipe benar salah, apakah kunci jawaban sudah tampil secara acak? Di sini iya dan tidak. Di sini kita jawab A lagi. Kemudian di bentuk soal yang berikutnya kita buatkan yang isian singkat atau is di sini. Soal nomor 9, tipe isian singkat. Tulis di kolom jawaban dengan kata sempurna. Jadi kita nanti tinggal mengisi di kunci jawabannya kata sempurna. Untuk yang opsinya kita kosongi dengan diisi apapun. Sempurna. Oke, dan yang soal yang terakhir kita berikan soal menjodohkan, JD. Kalau kita ribet, mending diisinya ini kita ketik contoh saja.
Jangan lupa di sini dikosongi aja dulu, kemudian di sini sesuai pasangan. Kita nanti isi untuk opsinya di aplikasi. Sesuai underscore pasangan. Oke, kalau sudah selesai kita simpan di template soal CBT 3. Kemudian kita upload di sini, import file Excel-nya. Itu ada di file download ini. Tadi saya meletakkan filenya di file download. Kemudian kita pilih, ini akan mengimport soal. Nah, ini ada soal 10 soal berhasil import dan tersimpan. Untuk mengecek soalnya tampilnya seperti apa, ini bisa klik edit, nanti akan muncul di sini. Nah, ini mau ditambah gambar, boleh. Kita misalkan ingin menambah gambar sebagai contoh saja, saya menambahkan gambar QR code ini, open. Untuk jawabannya juga saya tambahkan gambar. Tambahkan gambar yang kecil saja, misalkan ini sekakom. Kemudian simpan. Oke. Nah, sudah tersimpan, jadi nanti gambarnya muncul di sini. Kalau kita cek di edit, nanti akan muncul di sini gambar yang ada di soal. Kemudian untuk yang di kunci jawaban memang tidak tampilnya hanya di sini untuk yang di kunci jawabannya. Kalau di siswa biasanya sudah keluar, nanti kita akan cek tampilnya seperti apa untuk yang bergambar. Nah, untuk yang menjodohkan, ini kan tadi contoh, kita edit dulu. Nah, contohnya kita ganti, misalkan jodohkan soal tulisan di bawah ini dengan benar. Misalkan ini hanya sebagai contoh. Di kiri soalnya misalkan kalau bisa untuk yang kiri tulisan yang panjang-panjang, untuk yang kanan itu yang singkat-singkat saja Bapak Ibu ya. Karena nanti biar tidak terpotong kalau siswa ingin memilih opsinya. Jadi pastikan yang panjang di sebelah kiri. Misalkan lampu merah untuk tanda, kemudian lampu kuning tanda, lampu hijau tanda. Ini tidak harus penuh ke bawah Bapak Ibu ya. Saya coba 3 saja. Jadi tidak harus 5, cuma di sini hanya ada 5 opsi. Jadi misalkan lebih itu tidak bisa ditambah, hanya maksimal 5 saja. Di merah itu tanda berhenti misalkan, kemudian lampu kuning tanda hati-hati, hijau jalan misalkan. Kita simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita edit, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini anggap kita sudah selesai, kita tutup. Nah, ini kan masih draft. Kita edit di sini. Kemudian kita klik aktif. Durasinya waktunya 10 menit. Sedangkan siswa boleh menyelesaikan ujian itu setelah waktunya 5 menit, baca 5 menit. Soalnya diacak, kemudian jawabannya juga diacak. Kita update pengaturannya. Oke, mengerti. Kemudian cek siswa di sini, karena sebentar lagi kita akan mencoba menguji siswa untuk yang kelas 11 DKV. Saya ingin menguji coba satu siswa. Di sini sudah ada password sama NIS-nya. Kita buka di tab lain dulu. Sebagai siswa, kayak copy di sini NIS-nya. Oh, NIS-nya tidak bisa di copy, jadi input manual.
Passwordnya siswa 138, siswa 138. Kita cek. Nanti kurang lebih tampilan dashboard siswa akan seperti ini. Jadi akan muncul soal yang akan ujian yang akan dikerjakan oleh siswa mulai jam 8.30 karena waktunya sudah lewat. Sekarang jam 8.37 harusnya sudah aktif dan sudah bisa dikerjakan. Kita klik tombol mulai ujian. Nanti akan muncul di sini. Misalkan nanti akan ada ujian lain, Bapak Ibu menambahkan ujian di waktu yang mirip misalnya, atau waktunya mirip-mirip sama, siswa tidak perlu logout, tinggal di-refresh saja di jadwal, nanti akan muncul di sini soal yang sudah Bapak Ibu aktifkan. Jadi kita langsung saja mulai ujiannya. Kita masukkan tokennya tadi, tes ujian. Kita mulai. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi ada 10 soal, ini ada navigasi. Karena soalnya diacak, jadi soal yang tampil itu nomor 4 terlebih dahulu. Dan harusnya jawabannya itu berurutan juga dan diacak. Ini sudah tampil diacak Bapak Ibu ya. Soal nomor 4, pilih jawaban dengan angka 4. Kita pilih dengan jawaban 4. Kemudian selanjutnya, ini soal nomor 2 yang tampil nomor 6, multiple choice, pilih jawaban dengan angka 1, 2, 3. Kita pilih angka yang sesuai ini. 1, 2, dan 3. Kita bisa memilih navigasi soal dan jawaban yang sudah terpilih di navigasi soalnya itu akan berwarna hijau. Soal nomor 3, pilih jawaban dengan angka 3. Kebetulan ini soalnya sama dengan yang keluar. Nomor 4, nomor 2 pilih dengan angka 2, nomor 5. Nah, nomor 5 ini kan menjodohkan. Kalau kita klik di sini, berhenti hati-hati. Nah, kebetulan ini tampilnya berurutan. Ini biasanya diacak juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak tampil secara berurutan seperti ini. Lampu merah tandanya berhenti, lampu kuning tandanya hati-hati, dan yang terakhir sudah jelas tanda jawabannya hijau. Seperti itu. Kalau ragu-ragu bisa ditandai ragu-ragu, nanti soalnya akan berwarna kuning untuk di navigasinya. Yang nomor 6, isian singkat, tinggal mengetik kata sempurna. Selanjutnya nomor 5, pilih angka dengan angka 5, nomor 7 ya, karena diacak. Nomor 8, nomor 7, benar salah. Apakah soalnya sudah tampil secara acak? Iya. Kebetulan A-nya ada di atas. Oh, ini tidak diacak untuk yang apa namanya? Yang benar salah. Yang diacak itu hanya pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Selanjutnya, nah ini yang bergambar tadi tampilnya seperti ini. Soalnya. Jawabannya juga seperti ini. Soal nomor 1 pilih angka 1. Dan yang soal terakhir, apakah kata kuncinya tampil secara acak? Kita pilih iya. Nah, di sini karena sudah soal terakhir, itu kita tidak bisa menekan selanjutnya, tapi bisa menekan selesaikan dan kumpulkan ujian. Ketika kita klik selesai, nah ini tidak mau. Kenapa? Karena tadi kita sudah men-setting batasan waktunya itu minimal pengerjaan selama 5 menit. Dan di sini terdeteksi siswa sudah mengerjakan selama 2 menit. Jadi sisa waktu yang ada 3 menit dianjurkan siswa untuk meneliti jawabannya. Seperti itu. Jadi kita tunggu waktunya 5 menit kemudian untuk mengumpulkan kunci jawaban. Nah, waktu 5 menit sudah mau habis. Nah, sekarang sudah lewat dari 5 menit. Kita akan menyelesaikan ujian yang diuji cobakan. Kita cek. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Bisa dilanjutkan. Kembali ke dashboard. Nah, sudah selesai seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke halaman guru, panel guru. Kita cek di ujian. Kita bisa melihat hasil dari siswa yang sudah mengerjakan tadi. Pilih bisa ke nilai.
Nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Nanti misalkan sudah selesai semua, kita bisa mendownload Excel-nya. Untuk guru mapel umum nanti bisa menyeleksi kelas mana saja yang ingin difilter ya, ingin ditampilkan, baru di download. Ini karena semua kelas, kita download Excel-nya, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan muncul seperti ini Pak Bu ya. Untuk yang nilai ulangan harian, pilih yes saja. Yes. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Karena tadi saya memilih semua kelas, jadi nama kelasnya di sini semua kelas. Kalau misalkan nanti memilih kelas tertentu, yang tampil di sini juga kelas tertentu. Kurang lebih seperti itu untuk uji coba ujian menggunakan aplikasi CBT DKV SMK Negeri 1 Pamekasan. Ada yang lupa tadi dari saya, untuk di halaman siswa mungkin Bapak Ibu melihat di sini ada ulang sama reset. Nah, misalkan ada error di siswa, misalkan terkendala waktunya habis gitu ya. Jadi bukan waktu habis, ada kendala misalkan listrik padam atau koneksi internet putus misalkan. Itu bisa menggunakan tombol reset ini di Bapak Ibu ya. Asalkan siswa sudah selesai mengerjakan atau mungkin mengerjakan beberapa soal atau hampir selesai, kemudian ada kendala seperti itu, jadi tidak bisa mengerjakan kembali sampai waktu ujiannya habis. Jadi karena kalau waktu ujiannya habis itu akan tertutup sendiri dan akan bukan mengirimkan nilai sih, akan menyimpan apa yang sudah dikerjakan siswa, hanya siswa tidak bisa mengerjakan kembali. Itu bisa menekan reset seperti ini agar soalnya jawaban yang sudah disimpan itu tersimpan ke server seperti itu. Nah, yang jadi kendala misalkan siswa ingin mengulang kembali, misalkan contoh seperti ini ya, siswa yang di sini tadi itu karena ujiannya misalkan tidak terlalu banyak atau memang siswanya sendiri ditawarkan mau mengulang kembali misalkan. Nah, itu bisa mengklik tombol ulang. Jadi itu akan menghapus semua yang dikerjakan siswa, semua jawaban yang sudah dikerjakan siswa, dan mengulang dari awal lagi mulai dari soal pertama. Ini saya praktikkan di sini, ulang sama reset. Reset itu untuk mengoffline-kan status di sini, statusnya jadi offline lagi. Misalkan ada kendala kendala listrik padam, itu nanti akan warnanya akan warna kuning di box yang tadi, yang di sini akan berwarna kuning. Dan statusnya di sini sedang mengerjakan seperti itu. Jadi tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa melanjutkan ujian. Misalkan waktunya sudah habis, tidak bisa diapa-apakan lagi kalau sudah waktunya sudah habis. Jadi hanya bisa melanjutkan ujian, tapi ketika diklik itu langsung mengirim jawaban ke server. Nah, misalkan siswanya ingin mengulang dari awal, itu tinggal kita mengklik di sini. Pastikan mata pelajarannya milik ibu sendiri atau bapak ibu sendiri. Misalkan tulisannya di situ nanti ada tulisan mapel guru lain, itu berarti milik guru lain. Jadi tidak bisa diutak-atik. Aksinya di sini akan terkunci. Saya ambil contoh, misalkan semua kelas. Nah, seperti ini. Jadi mata pelajarannya ini punya guru lain. Jadi bukan saya yang menginput. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain, mengereset tidak bisa. Kita kembali lagi ke sini, kita ulang aja. Nanti kalau kita diulang, untuk siswa yang sedang melaksanakan ujian tadi, itu akan diulang dari awal. Ini ada petunjuknya, siswa akan mengulang dari nomor 1 dan nilai sebelumnya akan hangus. Misalkan kita lanjutkan ya, itu akan terhapus. Nah, terhapus. Nah, yang kita kembali lagi ke kelas 11. Nah, ini. Jadi mata pelajarannya hilang, kemudian siswanya sudah menjadi ulang dan bisa mengerjakan lagi dari awal. Itu untuk kejadian misalkan ada kendala seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.